Selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 11 TITL. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran daring instalasi motor listrik yang akan diampu oleh ibu sendiri, yaitu Ibu Jenny Manik, dimana sebelum mempelajari instalasi motor listrik ini, ada baiknya anak-anak kami tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, sehingga nanti pada saat kita bisa bertemu kembali di sekolah, tatap muka seperti biasa, kita dalam keadaan sehat. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian penuhi ataupun yang akan kalian dapatkan ketika nanti kalian mempelajari instalasi motor listrik ini, yaitu kalian memahami jenis dan karakteristik motor listrik. Itu untuk pengetahuannya, berarti berkaitan dengan kognitif kalian. Sedangkan nanti praktikumnya, yaitu kompetensi dasar untuk keterampilan kalian mampu memilih jenis dan karakteristik motor listrik. Nah, pengertiannya, motor listrik itu sendiri adalah alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, jadi ketika kamu menghubungkan motor listrik tersebut dengan sumber listrik baik AC ataupun DC, maka motor tersebut akan mengubah energi yang dia dapatkan dari sumber itu menjadi energi mekanik. Nah, bagaimana nanti pengaplikasiannya, energi mekaniknya itu untuk apa? Itu banyak, ya, baik itu untuk mengangkat beban seperti yang dilakukan oleh konveyor ataupun forklift ataupun mesin kren, kemudian lift juga bisa. Selain itu juga untuk eskalator, bahkan yang sering kalian dapatkan di sekitar kalian itu yaitu motor kukur kelapa. Jadi banyak sebenarnya fungsi-fungsi motor listrik ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jenis motor listrik itu secara umum dibagi atas dua, yaitu motor listrik arus bolak-balik AC dan motor listrik arus searah DC. Dikatakan DC berarti direct current, tidak berubah walaupun dipakai dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan arus bolak-balik dia berubah-ubah. Ya, nanti bagaimana caranya dapat kita pastikan dari pelajaran fisika yang pernah kalian pelajari dengan guru sebelumnya. Nah, untuk motor AC dibagi atas dua, yaitu motor sinkron dengan motor induksi. Ya, jadi yang sering kita gunakan itu nanti di sekolah adalah motor induksi. Untuk motor induksi terbagi juga lagi atas dua, yaitu motor induksi satu fasa yang biasa kalian gunakan untuk kukur kelapa atau motor pompa air, dan yang kedua itu ada induksi 3 fasa, motor AC induksi 3 fasa. Nah, ini yang sering di lift, di mal-mal, kemudian mesin kren. Kalau pernah kalian memperhatikan pembangunan proyek yang menggunakan menara raksasa, di mana menara tersebut bisa bergerak dan bahkan membawa barang-barang atau bahan bangunan yang beratnya berton-ton.
Nah, apa yang digunakan di sana itu motor induksi 3 fasa. Sedangkan motor arus DC itu terbagi atas 2. Yang pertama separately excited, berarti dia memiliki penguat yang terpisah. Jadi untuk motor arus searah ini dia harus ada penguat supaya mampu dia melayani beban yang diberikan kepadanya. Nah, yang kedua itu ada self-excited. Self-excited berarti dia punya penguat sendiri, penguatan sendiri. Nah, self-excited ini terbagi lagi atas 3. Ada itu motor DC yang seri, kemudian motor DC yang campuran, dan motor shunt. Nah, itulah yang menjadi jenis-jenis motor listrik yang nantinya dapat kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Motor listrik DC. Ya, ini jenis yang tadi. Nah, kenapa dikatakan motor DC? Karena dia menggunakan tegangan searah, atau bisa dikatakan dia bisa pakai baterai. Ya, bisa pakai baterai, kemudian dia tidak terlalu besar. Nah, untuk motor DC ini dia menggunakan arus langsung dan tidak langsung. Kemudian dia digunakan secara khusus. Ya, kenapa dikatakan secara khusus? Jadi motor ini memiliki torsi atau dikatakan ini torque. Dikatakan torque, ya. Torque itu maksudnya torsi itu putarannya, kecepatan putarannya. Jadi setiap motor itu punya kecepatan. Ya, ada 1500 rpm, radius per menit, ada dia yang 3000 bahkan lebih. Nah, putaran tersebut digunakan untuk apa? Putaran tersebut digunakan untuk melayani beban seperti yang Ibu katakan di awal. Ya, contoh motor DC ini dia itu seperti motor Tamiya. Kalau pernah kalian gunakan atau pernah memainkan motor Tamiya itu, kalian ambil dinamonya, coba hubungkan dengan baterai, lihat putarannya sangat kencang. Makanya begitu kita on kan, motor tersebut akan langsung bergerak cepat. Nah, makanya motor DC ini tidak dipakai di industri-industri, ya, bahkan penggunaannya hanya secara khusus. Oke, sampai di situ kita lanjut. Nah, komponen utama motor DC. Yang pertama itu kutub medan magnet, ya. Setiap motor harus memiliki kutub medan. Karena apa? Karena prinsip kerjanya nanti itu akan menghasilkan gaya, sehingga menyebabkan putaran. Nah, yang kedua, kumparan motor DC. Jadi selain kutub, ada lagi kumparan. Kumparan ini yang akan bergerak nantinya. Ya. Nah, yang ketiga itu ada komutator motor DC. Komutator ini sebagai jalur ataupun sebagai terminal yang menghubungkan kumparan dengan sumber. Ya, sumbernya itu apa tadi? Baterai. Oke. Nah, kalau untuk motor listrik di dalam dunia industri seringkali disebut sebagai kuda kerjanya industri. Artinya apa? Semua atau bahkan kita katakan 3/4 dari kegiatan industri itu mereka harus pakai tenaga tambahan. Kalau tenaga manusia, misalnya
untuk pembuatan televisi. Kalau misalnya kita menggunakan tenaga manusia, harus berapa ribu dipekerjakan oleh pabrik tersebut. Tidak seimbang dengan keuntungannya. Oleh karena itu, mereka menggunakan motor, baik itu untuk mengangkat, untuk memindahkan, dan lain-lain. Karena kalau pakai tenaga manusia, tidak akan sanggup. Nah, selain itu, motor listrik juga memakai 70% beban listrik total di industri. Jadi, kalau di dalam pabrik lah kita katakan, ya, pabrik itu kenapa harus membayar kelistrikannya sampai ataupun daya yang mereka pakai itu sampai berjuta, karena sebagian besar listrik mereka itu bebannya adalah motor. Selebihnya apa? Penerangan, kemudian administrasi kantor, baik itu printer atau fotokopi, hanya itu saja. Selebihnya 70%, ya, 70% itu dipakai untuk motor listrik. Oke, kita lanjut. Nah, jenis-jenis motor DC seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal. Motor DC terpisah, motor DC self-excited yaitu shunt, motor DC daya sendiri atau motor seri, motor DC kompon atau gabungan. Nah, prinsip kerja motor DC bisa kita perhatikan sama-sama ya. Yang Ibu katakan tadi, untuk kutub Medan itu ini, ada utara dan selatan, ini menggunakan magnet permanen. Nah, yang mana Bu kumparannya? Ini yang bergerak. Nampak ya? Yang bergerak. Oke. Yang mana komutatornya? Ini. Yang seperti cincin belah ini. Nah, sudah. Seperti cincin belah ini. Sedangkan ini adalah sikat arangnya, yang akan menghubungkan sumber baterai ke kumparan. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Kalau pernah kamu di SMP mempelajari kaidah tangan kiri, ya, nanti di web kita sudah Ibu lampirkan bagaimana penggunaan kaidah tangan kiri itu. Silahkan dibaca setelah pemaparan ini. Nah, ketika komutator itu mendapat sumber dari baterai, dia akan meneruskan ke kumparan. Nah, lihat di sebelah kanan, ini dia, ya. Ketika diberikan baterai, nah, arus akan mengalir di sepanjang kumparan. Sudah, ketika arus mengalir di dalam medan, lihat ini B, ini medan magnet ya, garis-garis gaya medan magnet, sedangkan ini adalah medan listrik. Sudah, ketika medan listrik itu ditempatkan di medan magnet, di dalam medan magnet, maka akan muncul gaya. Nah, ini dia gayanya. Gayanya apa aja Bu? Gayanya itu ada tolak menolak, ada tarik menarik. Jadi ketika si magnet permanen ini mendapatkan utaranya si kumparan, maka dia akan menolak kumparan tersebut, dia akan berputar. Setelah itu si selatan juga seperti itu.
dia menerima selatannya kumparan, dia akan tolak. Nah, si utaranya kumparan tadi setelah ditolak oleh utaranya medan magnet, ya, kutub magnet, maka dia akan bergerak ke selatan. Selatan akan menarik. Udah, selatannya ini tadi yang ditolak akan ditarik oleh si utara. Kemudian berputar lagi dia, ketemu lagi selatan ke selatan, tolak lagi, utara ke utara, tolak lagi, tarik lagi, tolak lagi, sehingga seperti inilah dia membentuk putaran. Jadi seperti itu prinsipnya ya. Tidak jauh berbeda itu dengan motor AC. Hanya membedakan itu sumbernya saja. Oke. Demikianlah penjelasan Ibu tentang jenis-jenis motor listrik dan prinsip kerjanya. Semoga pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini bermanfaat, dan tugas yang akan saya berikan silakan kamu lihat di web karena sudah Ibu lampirkan di sana. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.